Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Usaha Mikro Kecil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Amalia dengan NIM 336 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi tugas mata kuliah MUMK membuat bisnis model kanvas dan laporan praktik wirausaha. Boleh di next. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sri Ajeng Rupawanda dengan NIM akhir 352. Selanjutnya ada saya sendiri, Dia Amalia dengan NIM akhir 336. Selanjutnya ada Cilaratna Handini dengan NIM akhir 339. Dan ada Putri Nur Aini dengan NIM 361. Selanjutnya ada Aufa Fitriana Naurah Nasuha dengan NIM 349. Dan yang terakhir ada Hardiansyah dengan NIM terakhir 333. Boleh di next. Baik, selanjutnya di sini saya sendiri yang akan menjelaskan pengertian bisnis yang usaha yang telah kita jalankan. Nah, di sini ada churros dan yang diberi nama curcol yaitu churros cocol. Nah, churros ini merupakan makanan penutup manis atau dessert dari negara Spanyol dengan bentuk panjang yang digoreng dan rasanya gurih dan memiliki tekstur yang crunchy di luar dan lembut di dalam yang disajikan dengan saus rasa coklat. Nah, untuk cara makannya itu, si churrosnya itu dicocokkan ke dalam saus coklat, jadi diberi nama churros cocol. Nah, boleh di next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga bisnis model kanvas, yaitu customer segmentation. Nah, di sini ada target pelanggan atau pasar yang disasar oleh bisnis ini adalah remaja hingga orang dewasa yang berusia 14 sampai 45 tahun. Target pasar tersebut berasal dari berbagai kalangan, antara lain pelajar SMP sampai SMA, mahasiswa, dan juga pegawai kantoran. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfa kepada Alfa, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan mengenai value proposition. Value proposition ini yaitu value yang bisa ditawarkan. Di sini churros yang dibuat ini dengan bahan pilihan berkualitas baik dan komposisi yang berkualitas menjadikan churros memiliki rasa yang pas untuk menemani waktu santai. Keunggulan produk kami ini juga menjual churros dengan ukuran harga dan ekonomis. Dengan kita menjual produk dengan harga yang ekonomis, kita tetap memberikan produk yang terjamin kualitas tetap terjaga dan juga target utama pemasaran kami yaitu bagi mahasiswa ataupun pelajar. Terus kami juga terhadir khusus bagi penggemar makanan ataupun snack manis dengan harapan adanya curcol ini memberikan dampak positif bagi orang yang banyak. Selanjutnya yaitu ada channel yaitu saluran penjualan pada produk kami. Distribusi yang dilakukan ini distribusi langsung. Distribusi langsung ini dilakukan antara produsen dengan konsumen secara langsung. Setelah kami melakukan proses produksi, kami langsung mengantarkan kepada konsumen. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alfa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri kepada Putri, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai customer relationship, yaitu Curcol sendiri selain menyediakan kotak saran, Curcol juga menjalin hubungan dengan media sosial seperti WhatsApp, juga Instagram. Curcol membuat media sosial yang menarik untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Next. Lalu ada revenue stream, yaitu Churros mendapatkan penghasilan dari pendapatan aktif, di mana kami menjual produk makanan yang bernama churros. Harga jual untuk produk kami itu seharga Rp10.000 dengan target pendapatan selama melakukan kegiatan ini ditargetkan lebih dari 600.000. Sumber pendapatan dan pemasukan didapat dari modal awal per anggota itu sebesar 50.000. Dan untuk selanjutnya didapat dari hasil penjualan churros itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Ajeng kepada Sri Ajeng, dipersilakan.
Baik, terima kasih banyak kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai key research dari churros ini sendiri. Nah, yang pertama ini ada bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan churros, yang pertama itu ada telur, yang kedua ada minyak goreng, yang ketiga ada terigu, yang keempat ada margarin, yang kelima ada vanili, yang keenam ada garam, yang ketujuh ada gula pasir, yang kedelapan ada air, yang ke-9 ada gula halus, dan yang ke-10 ada glass coklat. Kemudian untuk selanjutnya ada aset fisik atau peralatan. Nah, peralatan yang digunakan untuk pembuatan churros itu sendiri, yang pertama itu ada wajan, yang kedua ada sutil, yang ketiga ada capitan gorengan, yang keempat ada gunting, yang kelima ada saringan minyak, yang keenam ada baskom, yang ketujuh ada literan air, yang kedelapan ada timbangan, yang ke-9 ada sendok, yang ke-10 ada packaging, yang ke-11 ada plastik segitiga kecil, kemudian yang ke-12 ada plastik segitiga besar, yang ke-13 ada cup coklat, yang ke-14 ada cetakan kue, yang ke-15 ada sarung tangan plastik, yang ke-16 ada stiker, dan yang terakhir ada plastik. Next. Di sini juga ada key research churros mengenai sumber daya manusia atau perbagian untuk pembuatan churros ini sendiri. Yang pertama ada bagian pembuatan adonan, yang kedua ada pencetakan churros, yang ketiga ada penggorengan churros, yang keempat ada perakit, packaging, dan stiker, yang kelima ada pencuci piring, yang keenam ada pengemasan churros, dan yang ketujuh ada pengantar churros. Lalu selanjutnya untuk keuangan finansial, di mana modal usaha churros ini bersumber dari masing-masing anggota sebesar Rp50.000. Sekian yang saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Ajeng. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Hardiansyah. Kepada Hardiansyah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang key activities atau aktivitas kunci yang dilakukan oleh Curcol. Yang pertama yaitu kami melakukan promosi baik melalui sosial media seperti WhatsApp ataupun Instagram, dan juga promosi secara langsung kepada rekan terdekat, lalu mencatat sebagai pre-order. Yang kedua, membeli bahan yang dibutuhkan pada saat produksi. Yang ketiga, memproduksi churros dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mencampurkan bahan menjadi sebuah adonan churros, selanjutnya mencetak adonan, dan menggoreng adonan yang sudah dicetak. Lalu ditiriskan adonan yang sudah masak, lalu dimasukkan churros yang sudah masak ke dalam kemasan, dan ditambahkan taburan gula dan juga topping coklat. Yang keempat, memasarkan churros kepada pelanggan yang sudah mengikuti pre-order. Yang kelima, menghitung pemasukan juga pengeluaran setiap pre-ordernya. Next. Untuk selanjutnya yaitu key partner. Key partner pada usaha churros ini adalah supplier yang menjual bahan baku, serta kelompok kami membuat penawaran kepada mahasiswa yang memiliki relasi luas di kampus seperti anak organisasi untuk melakukan promosi, sehingga akan menciptakan peluang yang cepat untuk memperkenalkan churros ini sehingga dapat meningkatkan penjualan. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hardiansyah. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Cila. Kepada Cila, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, terdapat cost struktur, di mana cost struktur ini penjelasan mengenai struktur biaya-biaya yang terlibat dalam bisnis sendiri. Baik itu ada fixed cost atau variable cost, lalu ada operational cost. Nah, pada usaha churros ini, untuk biaya aktif tetapnya adalah biaya pada corong cetakan churros, lalu biaya variabelnya yang pertama yang terdiri dari bahan baku, yaitu bahan pembuatan churros, ada tepung, ada telur, ada margarin, ada vanili, gula pasir, dan juga garam. Lalu ada bahan pembuatan saus atau cocolan, yaitu coklat glass dan minyak goreng, serta taburan gula halus. Yang kedua, ada biaya kemasan dan packaging, yaitu paper lunchbox ukuran S, lalu stiker, plastik ukuran 15, dan juga plastik segitiga. Nah, untuk biaya operasional lainnya itu ada biaya gas. Boleh next.
Baik, untuk selanjutnya, terdapat laporan arus kas pada usaha churros, yang terdiri dari, PO1 sampai PO4. Yang pertama, arus kas untuk PO1 dan PO2, di mana terdapat arus kas atau aktivitas operasi, yaitu ada kas hasil penjualan sebesar 570.000 dikurangi dengan kas bebannya 333.500, sehingga menghasilkan arus kas bersih yaitu 236.500. Untuk arus kas pada aktivitas investasi sendiri itu terdapat pembelian aktiva tetap yaitu sebesar 6.000 dan arus kas bersih sebesar 6.000. Lalu ada arus kas atau aktivitas pendanaan di mana terdapat modal awal yaitu 300.000 dan arus kas bersih sebesar 300.000, sehingga terdapat kenaikan bersih kas setara kas yaitu 236.500 dikurangi dengan 6.000 ditambah dengan 300.000 yaitu 530.500. Kas dan setara kas pada awal periode tidak ada atau Rp0 dan kas dan setara kas pada akhir periode adalah 530.500. Nah, untuk arus kas yang kedua ini pada PO ketiga dan juga PO keempat, di mana terdiri dari arus kas aktivitas operasi pada kas hasil penjualannya 740.000 dikurangi dengan kas beban yaitu 233.000, menghasilkan arus kas bersih yaitu 507.000. Nah, untuk arus kas atau aktivitas investasinya sendiri terdiri dari pembelian aktiva tetap yaitu Rp0, lalu arus kas atau aktivitas pendanaan pada modal dan arus kas bersih itu Rp0, dan kenaikan bersih kas setara kas yaitu sebesar 507.000. Kas dan setara kas pada awal periode yaitu sebesar 530.500, sehingga kas dan setara kas pada akhir periode yaitu sebesar 1.037.500. Boleh next. Nah, untuk selanjutnya terdapat laporan laba rugi, di mana pendapatan pada usaha churros kami ini yaitu sebesar 1.310.000 dari PO1 sampai PO keempat. Adapun harga pokok penjualannya yaitu sebesar 566.500, sehingga menghasilkan laba kotor yaitu sebesar 743.500. Lalu dikurangi oleh biaya operasi yaitu sebesar 6.000, menghasilkan EBIT atau earning before interest and tax yaitu sebesar 737.500, lalu dikurangi dengan bunga yaitu Rp0, menghasilkan EBT atau earning before tax sebesar 737.500, lalu dikurangi dengan pajak yaitu Rp0, menghasilkan EAT 737.500, sehingga laba bersih pada usaha churros kami ini yaitu sebesar 737.500. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, boleh. Terima kasih kepada Cila. Nah, di sini ada kesan dan pesan dari anggota kelompok sendiri. Nah, mungkin boleh langsung ya kepada Cila, Sri Ajeng, dan Putri. Jadi bacakan masing-masing pesan. Baik, terima kasih. Mungkin pertama dari saya, kesannya saya sangat senang bisa bekerja sama dengan para anggota tim. Ada Diamalia, ada Ardiansyah, ada Sri Ajeng, ada Putri, dan juga Aufa. Untuk pesannya, terima kasih untuk teman-teman kelompok semuanya. Semoga usaha churros ini bisa dilanjutkan oleh salah satu dari anggota tim sampai memiliki pangsa pasar yang luas. Dan terima kasih juga kepada Ibu Dian. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kesan-kesan yang selanjutnya ada dari saya sendiri, yaitu Sri Ajeng. Kesan untuk kegiatan ini, tentunya merasa senang sekali dengan adanya tugas ini. Saya merasa bisa menggali diri saya, menggali bakat saya, bahwa saya juga memiliki minat di bidang ini, dan saya juga sangat senang sekali bekerja tim dengan teman-teman saya yang penuh semangat setiap kali pembukaan PO Churros. Kemudian pesannya, saya berharap produk ini bisa terus berinovasi dan makin banyak diminati oleh semua kalangan. Dan saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dian atas bimbingannya yang telah membangun kerja tim saya dengan baik. Terima kasih. Baik.
Baik, kalau dari saya itu, kesannya pasti seru ya mengetahui itu kayak gimana sih bisnis secara langsung, lalu belajar juga cara memecahkan masalah, dalam berbisnis itu kayak apa. Terus untuk pesannya itu, semoga dengan adanya tugas kewirausahaan itu dapat memberikan manfaat bagi kita ya, terutama, bagi kelompok kita. Terus makasih juga, buat kerjasamanya kelompok kita, terus, terima kasih juga buat Budian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cilas, Adin, dan Putri atas kesan dan pesannya. Nah, selanjutnya di sini ada kesan dan pesan juga dari, boleh di next Alfa. Dari Hardiansyah, Alfa, dan saya sendiri. Nah, mungkin boleh dibaca ya, Alfa, mau dari Alfa. Ya, di sini kesan saya ini senang sekali bisa mencoba hal yang baru dengan anggota kelompok lainnya. Jadi semoga kedepannya bisa dijadiin pengalaman buat bisa bisnis-bisnis lainnya juga. Lalu pesannya, semoga dengan adanya pengalaman ini bisa jadi manfaat ke depannya. Siapa tahu bisa bikin bisnis selanjutnya. Terima kasih. Baik, nah di sini saya sendiri di Amalia untuk pesan ini saya senang banget ya bisa dalam anggota kelompok ini karena kelompoknya kompak dan juga seru gitu. Nah, dan juga banyak pembelajaran yang bisa aku ambil mulai dari manajemen waktu, keuangan, dan juga dari kewirausahaan. Dan juga untuk pesannya sendiri, semoga dari berjualan churros ini memberikan kesan dan manfaat yang baik kepada pembeli dan juga anggota kelompok. Dan terima kasih kepada anggota kelompok atas kerjasamanya dan juga kepada Ibu Dian selaku dosen pengampu yang telah membimbing tugas MUMK ini. Untuk pesan dari saya yaitu sangat senang telah bekerja sama dengan para anggota di kelompok ini. Banyak pembelajaran yang dapat diterapkan ilmunya suatu saat nanti. Dan untuk pesannya itu harapan saya semoga bisa bekerja sama lagi dengan anggota ini dan ilmu yang telah didapatkan bisa berguna di kemudian hari. Dan terima kasih kepada Budian atas bimbingannya untuk 1 semester ini. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok atas kesan dan pesannya. Boleh di next apa? Nah, mungkin cukup sekian dari pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan juga kekurangan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.